Ya, kembali lagi hari ini masih membahas seputar soal HIV. Dan kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi cerita dari beberapa orang yang sudah positif HIV. Mereka yang merasa dirinya berisiko, biasanya mereka akan mengalami cemas, khawatir, panik, bahkan bisa sampai ke psikosomatis. Lantas mereka memeriksakan diri ke klinik VCT, terutama di puskesmas. Nah, ada 2 pasien yang memeriksakan diri ke klinik VCT. Pasien yang pertama disuruh mengisi data terlebih dahulu. Setelah mengisi data, ditanya, "Pak, kalau boleh tahu secara pribadi saja, Bapak selama ini pernah tidur dengan berapa wanita?" Terus dia menjawab 50 wanita. 50 wanita yang berbeda. Oke, mari kita tes HIV. Diambil darahnya, begitu diambil darahnya 15 menit sampai 20 menit hasilnya keluar. Dan ternyata hasilnya negatif. 50 wanita yang berbeda. Itu pasien pertama. Sedangkan pasien yang kedua ditanya lagi, "Pak, kalau boleh tahu secara pribadi saja, Bapak selama ini pernah tidur dengan berapa wanita?" Dia menjawab 15 wanita yang berbeda. Oke, mari kita tes HIV. Begitu tes HIV, nunggu sekitar 15 sampai 20 menit, hasilnya keluar dan ternyata hasilnya positif. Pasien yang pertama tadi hasilnya negatif, pasien yang kedua hasilnya positif. Oke. Terkadang virus HIV ini bisa jadi untung-untungan dan apes-apesan. Pasien yang pertama tadi 50 wanita yang berbeda dan hasilnya masih negatif. Sedangkan pasien yang kedua 15 wanita yang berbeda itu sudah hasilnya positif. Kita tidak tahu dari mana penularannya. Yang tahu ya bapak itu sendiri. Ya kan? Biasanya kalau sudah positif seperti itu, mereka akan mengalami depresi. Rata-rata seperti itu, tapi tidak semuanya. Ada juga pengalaman yang lain, saya akan ceritakan. Waktu itu di rumah sakit umum, ada 2 orang pasangan kekasih. Jadi yang laki-laki dan perempuan. Perempuannya ini dia bekerja sebagai wanita penghibur atau bisa dibilang, mohon maaf, PSK. Bisa dibilang juga open BO dan lain sejenisnya ya. Setelah itu laki-laki ini adalah penyewa jasa seksnya. Laki-laki ini. Nah, kemudian 2 orang ini pacaran, ya kan? Setelah itu laki-lakinya ini merasa khawatir, merasa kalau dirinya berisiko, ya kan? Lantas mengajak kekasihnya ini berdua untuk pergi ke rumah sakit umum. Dia pergi ke klinik VCT. Setelah dua-duanya dicek, hasilnya ada yang aneh. Ternyata hasilnya yang laki-lakinya positif HIV dan perempuannya negatif HIV. Kok bisa? Nah, kita sendiri tidak tahu ya. Biasanya otomatis akan positif juga. Kalau satunya positif, biasanya kekasihnya juga atau suami istri biasanya akan positif juga. Nah, ternyata orang pacaran ini
tidak setiap hari melakukan hubungan seks, karena perempuannya ini juga bekerja untuk melayani laki-laki lain. Nah, kemudian di dalam rumah sakit langsung shock, otomatis dong ya, langsung shock. Dan ternyata berantem di dalam rumah sakit. Loh kok bisa seperti ini? Loh kok bisa seperti ini? Nah ya kan. Nah kemudian setelah itu ya sudah, enggak apa-apa ya kan. Bisa jadi karena masih window period. Saya bilang, kapan ini terjadi hubungan kontak badannya? Kira-kira sekitar 2 minggu sampai 3 minggu yang lalu. Ya sudah, kalau 2 minggu sampai 3 minggu yang lalu, hari ini tidak ada penangkalnya, tidak ada obat untuk anti HIV-nya, ya kan? Mau nggak mau kita harus menunggu. Kecuali kalau masih hari kemarin, itu masih bisa diberi obat post exposure prophylaxis atau bisa dibilang obat PIP. Dan itu bisa dicari di rumah sakit besar, biasanya di rumah sakit provinsi. Itu bisa mencegah HIV cukup banyak juga kalau masih hari kemarin. Oke, setelah itu 2 minggu, sekitar 3 minggu. Oke, harus kita cek sampai 45 hari, ya kan? Setelah 45 hari, Mbak tolong datang lagi ke klinik VCT ini, kita cek HIV lagi. Setelah dicek HIV lagi 45 hari setelah berisiko dan dicek, itu ternyata hasilnya negatif. Terus habis gitu ditanya lagi, ya puji Tuhan, alhamdulillah bisa hasilnya negatif. Setelah itu ditelusuri, diselidiki lagi, kenapa Mbak kok bisa hasilnya negatif? Kalau boleh tahu, waktu itu Mbaknya sama pasangannya pakai pengaman atau tidak? Tidak. Dan waktu itu mohon maaf, keluarnya di dalam atau di luar. Terus dia mengingat-ingat lagi, kalau nggak salah keluarnya bisa di luar. Nah, kalau keluarnya di luar, itu kemungkinan kecil sekali untuk terinfeksi HIV. Karena kenapa? Virus HIV itu cuma ada di 4 tempat. 1 di cairan sperma, yang kedua cairan vagina, yang ketiga cairan anal, cairan dubur, yang keempat di darah. ASI termasuk tidak? ASI masih menjadi perdebatan beberapa dokter dan peneliti. Jadi yang pasti adalah 4 ini. ASI belum tentu 4 ini. Oke, mungkin cukup sekian. Kalau Bapak Ibu merasa berisiko, segeralah untuk cek HIV di klinik VCT. Itu akan lebih baik daripada Bapak Ibu terus-menerus menunda. Mungkin dari saya cukup sekian. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman atau punya pertanyaan, bisa di-sharingkan di bawah ini di kolom komentar. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.